Kisah Ashabul Ukhdud tertulis di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Buruj, tentang suatu kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi mereka dipaksa oleh penguasa pada zaman tersebut untuk terjun ke sebuah parit yang dinyalakan dengan kobaran api. Namun sebelum kita lanjutkan kisah Ashabul Ukhdud, untuk mengklik tombol subscribe, like, dan komen terlebih dahulu untuk mendukung channel ini menyiarkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Awal mula kisah tersebut berawal dari seorang anak yang belajar ilmu sihir. Suatu ketika anak tersebut berangkat ke tempat belajar ilmu sihir, anak tersebut menemukan seorang yang soleh sedang beribadah di ma'badnya, lebih tepat di tempat ibadahnya. Melihat hal tersebut, anak tersebut masuklah ke dalam tempat ibadah tersebut dan belajar ilmu dengan orang soleh tadi. Setelah belajar dengan orang soleh tadi, sang anak kemudian berangkat menuju tempat sekolah penyihir. Setelah sampainya di situ, melihat keterlambatan si anak, penyihir tadi marah kepada sang anak, kemudian memukul anak tersebut. Dan setelah reda amarah penyihir tadi, sang anak pun pulang ke rumahnya. Lagi-lagi ternyata setelah datang ke rumah, si anak langsung kena marah dari orang tuanya karena masalah tadi. Sang anak yang terlambat dari sekolah penyihir. Sang anak pun curhat kepada orang soleh tadi tentang kejadian yang dia alami. Kemudian orang soleh tadi berkata, "Nanti kalau kau bertemu penyihir, kau katakan kepadanya bahwasanya orang tuaku menahanku sehingga aku terlambat. Nah, dan ketika orang tua memarahimu, kau juga katakan bahwa penyihir menahanmu." Begitulah kata orang soleh tadi. Dan akhirnya sang bocah tersebut melakukan petuah dari orang soleh tadi, dan akhirnya bisa belajar kepada orang soleh, kepada penyihir dengan lancar. Sampai setelah beberapa tahun, ketika si bocah berangkat untuk belajar ke orang soleh dan penyihir, tiba-tiba dilihatnya lah sebuah kafilah yang terhadang oleh seekor hewan yang sangat besar. Melihat kejadian tersebut, si bocah berpikir sejenak, ilmu penyihir atau ilmu orang soleh yang akan aku pergunakan? Akhirnya tanpa ragu lagi si bocah ngambil sebuah batu, kemudian melemparkannya kepada hewan besar tersebut sambil mengucapkan, "Dengan izin Allah aku melemparkannya." Subhanallah, hewan tersebut hancur berkeping-keping. Melihat kejadian tersebut, si bocah mendadak menjadi terkenal karena kesaktiannya bisa menghancurkan hewan yang sangat besar hanya dengan lemparan batu. Akhirnya setelah itu datanglah si bocah ke tempat orang soleh. Kemudian orang soleh berkata kepada anak tersebut, "Hai nak, ilmumu sudah melebihiku sekarang. Kamu ingat harus tawadu, jangan sombong. Dan jika ada orang yang bertanya kepadamu, kok bisa kamu seperti itu, maka katakanlah bahwasannya itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala." Tidak lama setelah kejadian tersebut, sang menteri penguasa mengalami sakit mata sehingga menyebabkan sang menteri tidak bisa melihat apapun. Kemudian orang-orang menyarankan agar sang menteri memanggil
si bocah yang tadi bisa menaklukkan hewan besar karena kesaktiannya. Akhirnya didatangkanlah sang bocah tadi dan diperintahkan untuk segera menyembuhkannya. Namun, sebelum si bocah menyembuhkan sang menteri, si bocah menyaratkan kepada menteri bahwa dia harus menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, sebelum aku menyembuhkanmu. Mendengar syarat tersebut, akhirnya sang menteri menyanggupinya, dan subhanallah, setelah diusap oleh sang bocah tersebut, kedua mata sang menteri pun kembali bisa melihat. Setelah beberapa lama, sang menteri pun dipanggil oleh sang penguasa. Kemudian ditanya, "Siapa yang menyembuhkanmu?" "Oh iya, yang menyembuhkanku adalah bocah. Tetapi bisa dia menyembuhkanku berkat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar ucapan tersebut, sang penguasa marah dan berkata kepada sang menteri, "Apakah kamu punya Tuhan selainku?" "Ya," kata menteri tersebut, "Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah," jawabnya dengan tegas. Tak lama kemudian, sang penguasa membunuh menteri tadi dan memerintahkan pengawalnya untuk memanggil si bocah yang menyembuhkan sang menteri tersebut. Tak lama kemudian, sang bocah datang kepada raja atau menghadap kepada penguasa, dan ditanyalah oleh penguasa, "Hei bocah, apakah kau yang belajar di tukang sihir yang di sebelah sana?" "Oh iya, saya belajar di situ." "Apakah kamu menyembahku?" "Tidak, aku menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar itu, sang raja langsung marah dan menyuruh pengawalnya untuk membawa bocah tersebut ke atas gunung, yang kemudian setelah berada di gunung, pengawal tersebut akan melemparkan bocah tersebut. Akhirnya pengawal dengan segera membawa bocah tersebut ke atas gunung. Lagi-lagi subhanallah, ketika di atas gunung, tiba-tiba longsor pun turun dan membuat mati seluruh pengawal kerajaan tersebut dan menyisakan sang bocah tadi. Dan akhirnya sang bocah kembalilah ke istana menghadap sang raja. Sang raja terheran-heran. "Kok gimana bisa kamu tidak bisa mati? Kamu tidak akan bisa membuatku mati," kata sang bocah tersebut. Akhirnya sang raja menyuruh pengawal-pengawalnya untuk membawa sang bocah ke laut, yang setelah berada di laut, nanti sang bocah akan dijatuhkan ke laut dan ditinggalkan sendirian. Dengan segera pengawalnya mengambil bocah tersebut dan membawanya ke laut. Setelah berada di laut, perahu tersebut terbalik dan menyisakan sang bocah tersebut. Dan sang bocah lagi-lagi selamat dan balik dengan selamat ke istana. Kemudian menghadap kepada sang raja. Kemudian sang raja terheran-heran. "Kok kamu tidak mati? Mana pengawal-pengawalku?" "Ya, pengawal-pengawalmu semuanya tenggelam di laut. Kamu tidak akan bisa membuatku mati," sahut sang bocah tersebut, "kecuali kamu kumpulkan seluruh rakyatmu di padang, di lapangan luas. Nah, setelah terkumpul rakyatmu semuanya, kau tempatkanku di gunung, di sebuah bukit. Kemudian kau ambil dari anak panahku ini dan bidiklah aku. Kemudian katakanlah ketika kau ingin memanahku dengan ucapan Bismi Rabbi hadal gulam, dengan menyebut Tuhan
pemuda ini. Akhirnya sang raja mematuhi kata-kata si bocah tersebut dan mengumpulkan seluruh rakyatnya di padang dan siap-siap menempatkan bocah tersebut di atas bukit untuk dibidiknya dengan anak panah. Akhirnya sang pengawal dengan siap-siap membidik anak tersebut dan mengatakan dengan sekencang-kencangnya, "Bismi Robbi hadal gulam," dengan menyebut Tuhan dari anak tersebut. Subhanallah, anak tersebut meninggal dunia di situ. Melihat kejadian tersebut, seluruh rakyat dari penguasa tadi mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mau menyembah penguasa tadi. Akhirnya sang raja pun marah dengan sangat besarnya mendengar seluruh rakyatnya tidak mau menyembahnya. Akhirnya sang raja memerintahkan kepada seluruh pengawalnya untuk membuat satu lubang parit yang sangat besar yang nantinya akan diisi dengan kayu bakar yang sangat banyak dan dinyalakanlah api di sana. Setelah itu dimasukkanlah satu-satu rakyatnya yang tidak mau mengakui penguasa tersebut jadi Tuhan, sampai akhirnya tibalah saatnya ketika satu keluarga, sang ibu yang membawa anak yang masih digendong, ditanya, "Apakah kamu bersedia menganggap penguasa Tuhan? Kalau tidak, aku akan masukkan kau ke parit tersebut." Dengan tegas sang ibu tersebut menjawab, "Tidak, saya sekali-kali tidak akan menyembah kau dan aku percaya kepada Tuhan pemuda tersebut." Sedikit ragu si ibu tadi, akhirnya sang anak pun yang masih digendong berkata di situ, "Wahai ibu, teguhlah, karena sungguhnya tempatmu adalah di surga." Mendengar itu, sang ibu pun langsung terjun ke parit tersebut. Setelah semuanya masuk ke parit tersebut, tinggallah seorang raja di situ bersama pengawal-pengawal yang zalim. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan azab di situ. Seketika api yang berada di parit tersebut melahap semua yang ada di sekitarnya. Tak tersisa satupun. Dan semua itu karena kezaliman penguasa yang tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.